Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita bisa melewati tahun ini dengan anugerah Tuhan. Jumat ini Sabat Fellowship yang terakhir tahun ini, saudara. Jumat ini ya, nanti kita ketemu lagi di tahun yang baru. Berarti minggu depan kita libur, kemudian 2 kali Sabat kita libur. Baru nanti tanggal 11 ya, tanggal 11. Saudara, saya ingin sharing kepada saudara malam hari ini, sesuai dengan bacaan kita hari ini, sepanjang minggu ini adalah Injil Yohanes. Dan ada hal-hal yang bisa saya temukan di situ, ya mungkin ini dari sudut pandang yang Tuhan berikan ya. Kadang-kadang kita melihat adanya beberapa yang kurang pas karena adanya pengenalan nama Bapa ini di antara umat Tuhan yang sudah mengenal pun, saudara, kadang-kadang kita ini masih belum bisa bersatu. Tadi saya menerima berita bahwa ada di antara kita yang tergabung di dalam jaringan doa, terbeban untuk berdoa, mulai menyusuri Pulau Jawa. Nah ini sudah 2 minggu ya, 2 minggu perjalanan dari mana? Dari Banyuwangi kemana? Panarukan ya, Panarukan itu Banyuwangi ya, daerah Banyuwangi ya, ya Pak Le? Oh itu mamanya Ivan ada di sini. Hari ini sampai di Bogor. Kemudian saya dapat berita di Jakarta nanti ada Zikir nama A ini, saudara. Jadi untuk mensukseskan atau menutup tahun ini dan membuka tahun akan datang dengan berzikir A itu diucapkan 1000 kali. Bayangan. Ini hal yang perlu, ini serius sebetulnya sih. Ibu kota di Monas akan diadakan hal seperti itu. Berarti mereka akan mengunci tahun ini dan membuka tahun depan dengan berzikir, melafal A ini, saudara. 1000 kali atau berapa ya? 1000 kali ya? 1000 kali setiap orang. Nah, kemudian saya menghubungi beberapa teman-teman yang sudah terbuka terhadap nama Bapa untuk bisa berdoa, paling tidak kita bisa menangkal. Kalau menghubungi dari jaringan doa sendiri, masih banyak juga yang mereka pakai nama A. Jadi podo wae, enggak ada kuasanya, saudara, sama saja. Nah, saya hubungi beberapa teman, jawabannya itu kadang-kadang, ya katanya gini, malah saya dicurhati. Karena beberapa yang sudah mengenal nama Bapa di Jakarta, doanya bukan doa untuk peperangan, untuk kepentingan-kepentingan bangsa, kepentingan umat Tuhan, kepentingan kebenaran, tapi kepentingan-kepentingan yang urusan dengan duit katanya. Saya sedih juga, saudara, tapi akhirnya juga ada satu yang antusias. Saya berharap sih kita di sini betul-betul kita bisa mengerti dengan benar, saudara. Ya, pengenalan yang benar akan nama Bapa ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Saya percaya kebenaran adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengenal dengan benar, jangan kita kalau misalnya kita baru mengenal itu rasanya kan cinta pertama itu wah begitu antusias, begitu bergairah gitu ya. Tapi lama-lama surut, itu manusiawi banget. Tapi Tuhan berharap supaya kita mengenal dengan benar sehingga pengertian-pengertian yang benar boleh kita tangkap, kita terima dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dunia melihat hasil praktek kita itu loh, aplikasi pengenalan kita. Bukan gembar-gembornya kita, tapi betul-betul hasilnya apa gitu. Ya jadi ini ternyata di dalam Injil Yohanes apa yang
saya dapatkan ini akan saya sharingkan beberapa. Tentu kita nanti akhir akan diskusikan juga. Injil Yohanes pasal 17 kita akan baca mulai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 17, kita semua sudah mengerti ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 12. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Dari sini saja, saya cuma comot di tengahnya aja saudara, dari doa Tuhan Yesus ini. Tapi paling tidak saudara, kalau kita membaca tengah-tengah doa ini, comotan dari doa Tuhan Yesus ini, sebetulnya yang menjadi center atau pusat daripada Tuhan Yesus di sini, itu adalah Bapa di surga, Bapa Yahweh. Tapi kalau kita baca lebih lagi ya, dari ayat-ayat tadi, kita renungkan baik-baik. Yang menjadi center untuk kita, itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik, saudara. Jadi supaya kita ini tidak kebablasan ya, betul-betul kita harus tahu dan sadar, saudara. Fokus kita itu kemana? Jadi kalau kita lihat beberapa ayat ini, kita ngerti kepada siapa dinyatakan doa Tuhan Yesus ini. Nama Bapak dulu, nama Bapak. Nama Bapak ini kan dikatakan, aku telah menyatakan namamu, nama Bapak Yahweh, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Semua orang dari dunia yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus, dan mereka yang telah menuruti firman daripada Tuhan Yesus. Firman yang dari Tuhan Yesus ini diterima juga dari Bapa. Nah saudara, semua orang dari dunia yang diberikan Bapa, apakah semua orang yang ada di dunia ini diberikan? Jawabnya tidak. Jadi maksudnya semua orang ini bukan semua orang dunia ini diberikan. Semua orang dari dunia ini yang diberikan kepada Bapa, dan untuk mereka ini Tuhan Yesus berdoa. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku. Jadi sebetulnya saudara, adalah suatu penghargaan, satu kehormatan, anugerah yang besar kalau saudara dan saya bisa mengenal nama Bapa. Tidak terbuka untuk semua orang di dunia. Di dalam ayat 6 tadi kita baca itu ya. Kemudian orang yang menuruti firman,
Orang yang tahu bahwa semua yang ada pada Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa. Ini nama Bapa dinyatakan kepada mereka. Sebab Tuhan berasal dari Bapa, dia adalah utusan Bapa. Kita harus ngerti, saudara, bahwa Tuhan Yesus ini berasal dari Bapa. Dia diutus oleh Bapa. Bapa punya rencana akan mempermuliakan Tuhan Yesus. Ini semua dari Bapa. Difokuskan ke Tuhan Yesus. Kemudian, itu tadi ayat 7 dan 8. Ayat 9, 10. Orang-orang ini yang didoakan oleh Tuhan Yesus, bukan seluruh dunia, semua orang di seluruh dunia ini didoakan. Mereka yang sudah menjadi milik Bapa. Kalau kita kaitkan dengan Wahyu 14 ya, kita tahu bahwa ada meterai nama Bapa. Ini adalah orang-orang yang Tuhan doakan. Saya percaya sampai hari ini kita bersyukur sekali. Saudara, waktu saya baca ini, berarti memang tidak untuk semua orang nama Bapa ini dibukakan. Karena orang yang sudah dibukakan, itu ya semua orang dari dunia yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus dan yang telah menuruti firman-Nya. Kemudian orang yang tahu, sadar bahwa semua yang ada pada Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa. Firman-Nya, kemuliaannya, semuanya, otoritasnya, semuanya yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa. Dan orang yang sadar bahwa Tuhan Yesus ini adalah utusan dari Bapa. Saudara, perhatikan kata-kata yang saya beri tebal ini nanti ada kaitannya dengan ayat-ayat berikutnya. Ada kaitannya dengan kita juga. Paling tidak sekarang kita ngelihat fokusnya itu Bapa ke Tuhan Yesus. Diberi kuasa, diberi firman, diberi otoritas. Bapa Yahweh memberikan semua itu kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang sudah menerima pemberitaan nama Bapa, sudah dinyatakan, aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tapi untuk mereka yang sudah menerima penyataan nama Bapa. Sudah menerima aku sebagai utusan Bapa. Sudah menuruti firman-Ku yang kuterima dari Bapa. Untuk orang-orang ini aku berdoa. Saudara, ini luar biasa sebetulnya. Luar biasa. Nama Bapa dinyatakan. Kemudian Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa mempermuliakan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus akan mempermuliakan kita. Saudara, urut-urutannya nih loh. Bapa mempermuliakan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu mau mempermuliakan kita, akan mempermuliakan kita. Bapa memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan. Karena kuasa itu akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus bahkan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepada Bapa sebagai Elohim yang kekal dan melalui dirinya sebagai utusan Bapa. Kita baca sekarang ayatnya. Atasnya, mulai ayat yang pertama, fatsal yang sama, sampai ayat 3 saja. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, dirinya sendiri, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yeshua HaMashiach yang telah engkau utus. Kita baca sampai ayat 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ini ada. Saudara, sebetulnya semua apa yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesua itu disiapkan untuk saudara dan saya. Bapa memberikan kuasa kebangkitan dengan membangkitkan Tuhan Yesua. Kuasa kebangkitan yang sama juga akan diberikan untuk saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Urut-urutannya saudara perhatikan. Kalau kita ini mengenal dengan benar saudara, ya, kita akan betul-betul bisa menangkap sesuatu. Jadi Tuhan Yesus dipermuliakan. Nanti kita lihat kemuliaan, arti memuliakan Bapa yang sebenarnya. Seringkali kita itu kan ngelihat, wah dipermuliakan, wih ini ya memang ada kejadian-kejadian yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Tapi kita perlu mengerti arti memuliakan Bapa yang sebenarnya. Seringkali kita akan berdoa kan, Tuhan biarlah namamu dipermuliakan. Bapa biarlah kami di tempat ini semuanya mempermuliakan namamu. Bapa biarlah kami bisa melayani, mengasihi Engkau sehingga namamu dipermuliakan. Seringkali doa kita kan begitu. Ngertikah kita apa arti sesungguhnya Bapa yang dipermuliakan itu? Seringkali kita berdoa seperti itu, saya pun berdoa seperti itu. Bapa biarlah sikap hidupku, perilakuku, keluargaku, pelayananku, semuanya mempermuliakan namamu. Kan begitu doanya. Apa maksudnya? Kalau seandainya kita melakukan sesuatu, misalnya bohongi orang, atau selingkuh, atau apa, wah itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, ternyata kita bisa menarik dari pelajaran ini ya. Tuhan Yesus dikatakan telah mempermuliakan Bapa, yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tadi ayatnya sudah kita baca. Ayat yang 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Seringkali kita tidak tahu, saudara, Tuhan itu memberi tugas kepada kita apa. Seringkali kita tidak sadar, Tuhan itu maunya kita melakukan apa. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan? Kalau kita mau lakukan apa saja, tidak tahu kok Mas Ian. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau pekerjaan apa yang harus kita lakukan kita belum tahu. Tapi kita doanya sudah supaya namamu dipermuliakan. Padahal saudara, mempermuliakan nama Bapa itu kalau kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang telah dibebankan, ditugaskan kepada kita untuk kita kerjakan. Kenapa ada banyak kekacauan di dalam dunia kekristenan? Kacau, gereja kacau, anak-anak Tuhan kacau, keluarganya kacau, berantakan, pekerjaannya kacau, semuanya kacau. Karena pengertiannya yang masih kacau balau. Kalau pengertiannya kita sudah kenal betul pas dalam posisi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya saudara, Tuhan akan tata itu semua. Firman-Nya ini luar biasa, punya kekuatan yang hebat. Jadi sebetulnya dalam pengertian ini saja, pengertian mempermuliakan Bapa. Tuhan Yesus, aku telah mempermuliakan namamu Bapa. Yaitu dengan jalan menyelesaikan setiap pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku.
Ternyata pengertiannya ini, saudara. Nah setelah kita ngerti ini, nanti banyak ayat-ayat ya, terutama di Injil Yohanes juga beberapa ayat di lainnya, tentang mempermuliakan dan sebagainya. Setelah kita ngerti ini, oh maksudnya itu, perkataan Tuhan Yesus. Sekarang sudah tiba waktunya, tiba saatnya, anak dipermuliakan. Loh, dulu kita enggak ngerti, saya sendiri terus terang aja, nangkep, oh mau dipermuliakan, dalam kemuliaan Raja, nanti itu, kedatangan Tuhan Yesus diiringi dengan orang-orang kudusnya, itu dalam kemuliaan Bapa. Bayangan kita kemuliaan itu kan, wah dengan kecemerlangan ya. Memang ada nanti peristiwa sebelum tugasnya selesai saja, Bapa di surga itu sudah mencicipi Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu kebaikan, itu anugerah yang luar biasa. Tapi kita perlu mengerti kemuliaan dalam pengertian yang sesungguhnya. Menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan. Bapa memberikan pekerjaan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan pekerjaan-pekerjaan itu untuk kita semua. Kita ingat peristiwa waktu Tuhan Yesus setelah bangkit ya, murid-murid tahu kan, oh mau dirangkul, mau dipegang, jangan pegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, waktu saya setelah ngerti mempermuliakan Bapa itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada Tuhan Yesus, baru semua kata-kata itu dan semua peristiwa itu membuka pengertian-pengertian yang sesungguhnya. Nah ini secara hurufiah banyak ditiru sama hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mau salaman, kesedot urapannya, tidak mau dipegang, Tuhan Yesus juga nggak mau dipegang, dalam kemuliaan katanya. Bukan, pengertiannya bukan itu. Setelah kita mengerti dengan benar, saudara, kenapa dia tidak mau disentuh, tidak mau dipegang? Aku belum pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus akan ngomong begitu. Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Tuhan Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Elohimku dan Elohimmu. Jadi kata memegang itu bisa berarti menghalangi, menahan, atau menarik. Nah ini ditafsirkan salah. Kalau kita mengertinya tidak pas, kita bisa menafsirkan juga nggak pas, saudara. Ya, pergi kepada Bapa itu apa? Ya melapor kepada Bapa. Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaanmu. Kemudian aku akan minta, kita ngerti lagi waktu Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi, aku akan minta kepada Bapa. Ini dulu, Injil Yohanes pasal 7 ini dulu. Ini juga ada kata begini, ayat 39, atau kita baca ayat 37, mulai dibaca ayat 37 ya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Kapan Tuhan Yesus dimuliakan? Saat dia kembali kepada Bapa. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, Tuhan Yesus kembali kepada Bapa. Bapa, aku sudah mempermuliakan namamu, yaitu dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah engkau tugaskan kepadaku. Nah setelah itu, baru pasal 14 ayat 16-17 itu kan Tuhan Yesus juga pernah berkata, aku akan minta seorang penolong yang lain. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, dan seterusnya. Itu yang dimaksud adalah Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus ini dicurahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Datang kepada Bapa, pergi kepada Bapa. Sebab dia sudah mempermuliakan Bapa dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah dipercayakan kepadanya. Roh Kudus diberikan setelah Tuhan Yesus dimuliakan. Pengertian dari sini saudara, kita bisa nangkep bahwa pengertian mempermuliakan Bapa dari apa yang Tuhan Yesus ambil ini, kita bisa nanti mengaplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana saudara dan saya mempermuliakan nama Bapa. Dengan pengenalan yang benar, dengan pengertian yang benar, kita itu bisa mengaplikasikan dengan benar. Saya berharap setelah ini kita kalau berdoa, biar namamu dipermuliakan. Emangnya gimana sih mempermuliakan nama Bapa? Kadang-kadang saya tanya, apa sih sebetulnya visi hidupmu? Wah, saya belum tahu, yang gelinding aja. Loh, kita harus tahu saudara, Bapa atau Tuhan melalui Tuhan Yesus itu memberikan tugas kita apa? Selesaikan itu. Di situ Bapa akan dipermuliakan. Enggak setengah-setengah gitu loh. Mau pelayanan apa ya saya ini? Bertanya-tanya, apa sih saya ini apa sih? Mau melayani apa, di bidang apa ya saya belum tahu. Loh, bagaimana bisa mempermuliakan Bapa gitu? Bisa mempermuliakan Tuhan. Tugasnya sendiri belum tahu, saudara. Sehingga nggak jelas, buahnya pun nggak jelas. Sekarang kita lihat tujuan Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Ada banyak, tadi kita sudah singgung beberapa ya, melapor kepada Bapa bahwa pekerjaan-pekerjaannya sudah diselesaikan. Dan di sana mempermuliakan Bapa. Minta seorang penolong yang lain kepada Bapa, yaitu Roh Kudus. Menyediakan tempat bagi para murid di surga. Membuka akses ke Bapa di surga, supaya semua orang yang percaya kalau berdoa didengar Bapa dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Saudara, saya semakin hari semakin mantap. Kalau tanpa perantara Tuhan Yesus ini, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga memang. Satu-satunya. Ini bukan karena doktrin. Dulu kita itu belum mengalami ya, maksudnya itu belum mengenal dengan benar. Ya ayatnya begitu, satu-satunya jalan ke surga. Buktinya banyak loh orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang mengaburkan. Begitu kena sedikit gini, masih ada jalan lain tanpa Tuhan Yesus bisa masuk ke surga. Saya pikir-pikir, ini karena doktrinal saja. Tapi kalau kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya, saudara, kita tambah mantap. Tidak ada jalan satupun yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga di luar Tuhan Yesus. Mantap, ini kelihatannya seperti ini. Coba kita baca ya di dalam Yohanes pasal 14 ini. Ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara kalau baca ayat-ayat seterusnya, banyak muridnya yang simpang siur, tidak ngerti. Gimana kami bisa tahu jalanmu? Kami tidak ngerti. Wah, simpang siur, saudara. Dijelaskan. Sampai akhirnya ayat yang ke-6 itu kan, ini yang seringkali sebagai dasar doktrin jalan satu-satunya kan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi dengan adanya ayat ini, tapi kalau kita nangkapnya cuma secara doktrinal saja, saudara, gampang kita diombang-ambingkan.
Buktinya masih ada banyak iman yang dijual. Kok bisa? Saya kadang-kadang heran. Wong dulu sudah mengenal jalan yang benar, sekarang kok ya sepele sepertinya menurut dunia, pindah agama. Gitu aja. Pindah agama kan gak apa-apa, yang penting tujuannya sama, surga. Surga yang mana dulu? Kemudian kita lanjutkan ayat 12b, saudara. Mulai ayat 12b, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku melakukannya. Tuhan Yesus sudah mempermuliakan Bapa, saudara. Saudara dan saya diberi akses untuk doa-doa kita bisa didengar oleh Bapa di surga. Kalau langsung tanpa Tuhan Yesus, enggak bisa, saudara. Aksesnya itu ada di dalam Tuhan Yesus. Aku sudah mempermuliakan Bapa, nama Bapa. Karena apa? Aku sudah menyelesaikan tugas-tugas yang telah Bapa berikan kepadaku. Dengan demikian nama Bapa dipermuliakan. Kalau kamu yang percaya kepadaku, berdoa di dalam namaku, Bapa dipermuliakan. Jadi fokusnya kita itu ke Tuhan Yesus. Urusan Tuhan Yesus ke Bapa Yahweh, ke Bapa di surga, itu sudah tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Aku telah mempermuliakan Bapa. Aku telah mempermuliakan namamu Bapa. Dengan jalan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Sudah tuntas, saudara. Tuhan Yesus sudah dimuliakan, sudah pergi ke surga kok. Sudah tuntas itu. Tinggal untuk urusan saudara dan saya. Sekarang ini, fokus kita harus ke Tuhan Yesus. Akses ke surga, yaitu ke Bapa di surga. Doa-doa kita itu hanya bisa didengar oleh Bapa hanya melalui di dalam nama Tuhan Yesus. Ini penting, saudara. Ini penting. Jadi bukan cuma pengertian doktrinal, sudah menjadi kebiasaan. Coba di sekolah minggu pun mungkin perlu ditekankan. Jangan anak-anak cuma dibiasakan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, gitu aja, tanpa diberi pengertian. Saya dari sekolah minggu kalau berdoa ya seperti itu, ditanya gitu, apa maksudnya? Ya diajarkan kayak gitu. Satu-satunya doa kita bisa didengar oleh Bapa di surga, kalau di dalam nama Tuhan Yesus. Nah kalau kita, pengenalan kita nggak benar ya, kita tuh maunya langsung Bapak di surga. Nah ini yang membuat kecemburuan dan beberapa anak-anak Tuhan yang belum mengenal nama Bapa atau belum menerima nama Bapa ini marah. Sepertinya kita ini langsung ke Bapa gitu. Nah kita pun harus dengan mengenal dengan benar, saudara. Yang mereka khawatirkan, seperti contohnya, kenapa diidentikan dengan saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak mengakui Tuhan Yesus. Beberapa mereka mengkhawatirkan, nanti kan ujung-ujungnya langsung ke Bapa di surga, tanpa melalui Tuhan Yesus. Tidak bisa, saudara, kebenarannya tidak seperti itu memang. Kita harus mengerti dengan benar. Untuk urusan dari Tuhan Yesus sebagai putra yang diutus oleh Bapa, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dengan dia dipermuliakan, kembali pergi ke surga.
Selesai sudah. Urusan kita, fokusnya itu ke Tuhan Yesus. Kalau doa kita mau akses masuk ke surga, harus melalui Tuhan Yesus satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa-doa kita akan masuk ke surga, didengar oleh Bapa di surga. Saudara, saya berharap sih ini bisa semakin meyakinkan kita. Jadi jangan sampai kita salah fokus. Kita kadang-kadang ya beberapa yang ini sudah kurang familiar. Kalau dulu masih misalnya, ya saya percaya sih misalnya dalam hal sepele saja. Kita lebih mengarah ke Bapa Yahweh, seolah-olah urusan kita itu urusan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah dipermuliakan. Makanya terus Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Jadi maksudnya, udah jangan ragu-ragu. Kalau seandainya kita fokus ke Tuhan Yesus, itu sudah pasti aksesnya ke Bapa di surga. Pasti sudah. Kalau kita mau langsung akses ke Bapa Yahweh, ke Bapa di surga, ini yang nggak benar. Ini yang nggak ngerti. Justru kita harus melalui perantara Tuhan Yesus ini. Maka doa-doa kita bisa mengakses ke Bapa di surga. Karena apa saudara? Tuhan Yesus sudah dipermuliakan. Nah, kita masuk lebih lagi kata dipermuliakan ini. Menarik sekali sih. Dengan awal tadi dasarnya pengertian mempermuliakan Bapak, nama Bapak itu artinya dengan menyelesaikan, dengan jalan menyelesaikan setiap pekerjaan yang telah kau tugaskan kepadaku. Akhirnya kita bisa ngerti semua dalam hubungan kata dipermuliakan. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 30 dan 32, kita coba baca dari LAI dulu ya. Injil Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9 ayat 30 sampai 32. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Saudara, seringkali kita pengertian kemuliaan, dipermuliakan, itu sepertinya dalam sinar terang yang luar biasa seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ini. Padahal sebetulnya ini memang kemuliaan secara pandang atau kasat mata, ini yang terjadi nanti. Pada kedatangan Tuhan Yesus nanti dalam kemuliaan Bapa, wah ini luar biasa seperti ini. Tapi ini sebetulnya untuk di dunia ini, saudara. Saya baca dulu ya dari ILT. Dan tampaklah dua orang pria sedang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia yang tampak dalam kemuliaan. Mereka membicarakan kepergiannya ke Yerusalem yang akan segera digenapi. Namun Petrus dan mereka yang ada bersamanya telah dikuasai rasa kantuk, dan ketika benar-benar terbangun mereka melihat kemuliaannya serta dua orang pria yang sedang berdiri bersamanya. Ini kemuliaan yang Bapa berikan, saudara, yang sungguh-sungguh dinyatakan, terang dinyatakan, ya, ini dalam kemuliaan yang sesungguhnya, eksistensi kemuliaan.
Tapi untuk mendapatkan atau untuk mencapai ini, ya, untuk mencapai eksistensi kemuliaan Bapa yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang Bapa berikan. 2 kali, saudara, kita bisa menemukan setiap kali ada kata ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. 2 kali perkataan ini diucapkan Bapa di surga buat Tuhan Yesus. Ini sebetulnya kemuliaan yang akan diterima oleh Tuhan Yesus di surga. Sebetulnya pekerjaannya belum selesai, tapi sudah diberikan kemuliaan itu. Itu kasih karunia-Nya luar biasa. Sebelum selesai pun, Tuhan Yesus sudah pernah dimuliakan di dalam kemuliaan Bapa. Tapi pengertian kemuliaan ini seringkali yang kita tangkap, wah dalam kemuliaan yang seperti begini ya, ini nanti. Tapi untuk mempermuliakan nama Bapa atau mempermuliakan nama Tuhan di dunia ini, itu pengertiannya kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah bisa mempermuliakan nama Tuhan di dunia ini, maka kemuliaan, eksistensi kemuliaan surgawi ini akan kita terima nanti di surga. Ini yang seringkali membuat kita rancu dalam pengertian dimuliakan atau dipermuliakan atau mempermuliakan. Dua kali dipermuliakan ini untuk menyatakan kemuliaan yang sesungguhnya yang akan diterima nanti di surga. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya ini, kita harus menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada kita. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat lagi, saudara. Arti dimuliakan yang sesungguhnya. Nah, diharap dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, kita bisa menangkap lebih lagi. Saudara. Sekarang jiwaku telah digelisahkan dan aku harus mengatakan apa? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Namun karena inilah aku telah datang pada saat ini. Tahu dia, Tuhan Yesus tahu. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu suatu suara datang dari surga. Aku pun telah memuliakan dan akan memuliakan lagi. Saudara, kapan saat-saat ini terjadi? Sekarang jiwaku telah digelisahkan, aku harus mengatakan apa? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Namun karena inilah aku telah datang pada saat ini. Untuk inilah aku diutus, untuk menghadapi ini. Terus disambung, Bapak, muliakanlah namamu. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini di atasnya ya, baru kita bisa nangkep pengertian yang sesungguhnya. Ayat di atasnya itu berbunyi seperti ini. Ayat 23. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jelas pengertian dimuliakan yang sesungguhnya itu adalah menyelesaikan setiap tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Dia diutus untuk apa? Mau menerima kemuliaan itu dalam kondisi ketakutan, saudara. Kalau pengertian kita, kemuliaan itu seperti tadi dimuliakan, didampingi Musa dan Elia. Masa ketakutan? Wah,
Kemuliaan, orang lihat Musa bergaul dengan Tuhan, wajahnya penuh kemuliaan. Orang tidak tahan melihat. Orang kan nangkapnya pengertian itu, kemuliaan Tuhan itu kayak gitu kan. Lah Tuhan Yesus berkata, ini saatnya anak manusia dimuliakan. Terus hatiku digelisahkan dalam kondisi ketakutan. Apa yang harus dihadapi? Kematian. Ini saatnya anak manusia dimuliakan. Loh, dimuliakan kok takut? Kan kontradiksi sebetulnya. Kenapa kita bisa nangkap kok bisa sepertinya kontradiksi? Karena pengertian kita tentang kemuliaan itu adalah kecemerlangan kemuliaan yang membuat orang ini urapan yang besar, membuat orang rebah dan wah itu kemuliaan. Karena pengertian kita tentang kemuliaan seperti itu. Padahal sebetulnya kalau kita perhatikan Tuhan Yesus pada saat ini saatnya anak manusia dimuliakan. Tapi hatiku digelisahkan, selamatkanlah aku dari waktu ini. Kalau bisa lalukan cawan ini. Kayak gitu. Tapi kemuliaan mau datang dalam kondisi yang menakutkan untuk dia. Tapi untuk inilah aku diutus, untuk inilah aku datang. Bayangkan saudara. Saya waktu baca ini saya bisa menyelami apa yang dialami, dirasakan oleh Tuhan Yesus saat itu. Takut, kematian, maut. Padahal sebetulnya ngomong, kemuliaan anak manusia telah tiba. Ternyata yang dihadapi itu adalah salib. Di sanalah Tuhan Yesus dimuliakan. Yaitu saat menghadapi kematiannya. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Tugas dan pekerjaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus sudah diselesaikan. Dan Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Ini pengertian dimuliakan yang sesungguhnya. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga kalau kita mau mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus tahu dulu hidup kita ini diberi pekerjaan atau diberi tugas apa, dipanggil sebagai apa, ditugasi apa, dan selesaikan itu. Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Jadi enggak sembarangan gitu loh saudara. Maksudnya melayani, ya wes apa wae lah tak layani. Semua pelayanan baik lah. Belum tentu loh saudara. Belum tentu. Baik bagi mereka yang memenuhi sesuai dengan panggilannya. Berbuah-buah betul di situ. Tapi kalau yang nggak dipanggil ya jangan kita masuk ikut-ikutan. Kita harus tahu panggilan kita apa, sebagai apa, tugas kita apa, diberi pekerjaan-pekerjaan apa yang harus kita selesaikan. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi wah aja sibuk aja, Tuhan tidak dipermuliakan di situ. Tidak dipermuliakan. Terus terang aja saudara, waktu saya, ya itu ayat kuncinya tadi. Bapa permuliakan namamu, aku telah mempermuliakan namamu. Dengan jalan, yaitu dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah kau berikan kepadaku. Itu ayat dasarnya yang bisa membuka pengertian tentang dimuliakan. Lu kok rancu ya dulu pengertian kemuliaan. Iya pengertian kemuliaan kita, urapan penuh kemuliaan, waduh awan sekina, kemudian orang lihat kita rebah, orang wah itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu kemuliaan semua kita kalau sudah di surga nanti.
Tuhan sudah memberikan, mencicipi kemuliaan itu kepada Bapak. Bapak sudah mencicipi kepada Tuhan Yesus. Saat Musa Elia datang dalam kemuliaan. Musa Elia dari surga, saudara. Dia membawa kemuliaan surgawi turun. Tuhan Yesus dicicipi saat itu. Dia belum selesai tugasnya. Selesainya baru ini, menghadapi salib ini. Ini saatnya anak manusia dimuliakan. Loh, lah kemarin yang dulu-dulu sama Musa sama Elia itu kemuliaan surgawi yang akan diterima. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya yang diterima oleh Tuhan Yesus, dia harus hadapi ini dulu. Dia harus selesaikan ini. Sama saudara, kalau saudara dan saya mau menerima kemuliaan surgawi, selesaikan dulu tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana pertanyaannya bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Kalau kita tugas apa aja belum tahu kok. Mulai sekarang, sebelum akhir tahun, cari tahu. Apa sih Tuhan? Engkau itu sebetulnya menugaskan aku apa? Memberikan pekerjaan-pekerjaanmu itu apa? Untuk aku selesaikan. Kalau saya ngomong di hadapan saudara, saya sudah tahu saudara. Pergumulan bertahun-tahun. Saya sudah tahu, pasti sudah. Pekerjaan apa yang harus saya selesaikan? Waktu pelayanan ke pedalaman, kemudian ada pesawat Susi Air yang bukan yang saya tumpangi ternyata, pesawat lain, tapi untuk perjalanan baliknya di stop semua perjalanan Susi Air, sehingga saya harus naik jalan darat. Saya pikir itu pesawat yang saya naiki, jatuh. Setelah saya naiki, ngambil penumpang lagi, jatuh, hari yang sama. Saya pikir, waduh, kok enggak waktu saya naiki jatuh, berarti tugas saya belum selesai ini, gitu aja saya. Oh, berarti tugas saya belum selesai. Mantap saya sudah. Harus menyelesaikan, masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan. Saudara, kalau kita ngerti dan tahu ya apa yang harus kita selesaikan, karena sudah tahu kan pekerjaannya apa, harus diselesaikan, sekarang sampai mana sudah tahu. Saya yakin kalau sudah selesai, nanti bisa ngomong kayak Paulus ngomong. Darahku sudah tercurah, sudah berkorban, aku sudah menyelesaikan semua tugas. Bisa ngomong gitu, saudara. Karena tahu pekerjaan apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita, dan kita selesaikan sampai sejauh mana kita sudah mengerjakannya. Kalau sudah selesai, sudah. Makanya Tuhan Yesus tahu, inilah saatnya anak manusia dimuliakan. Kenapa di atas kayu salib? Sudah selesai, sudah genap. Dimuliakan dia. Saudara, pengertian yang membuat kita akhirnya tadi tentang kemuliaan itu ya kacau, karena kita nangkep kemuliaan surgawi yang akan kita terima nanti, kita alami di bumi. Ya bisa sih, itu hak dan hak prerogatifnya Tuhan itu. Seperti Musa dan Elia didatangkan untuk dalam kemuliaan surgawi, untuk menguatkan Tuhan Yesus, untuk membicarakan apa yang akan dia alami, akan dia lakukan. Diberitahu Tuhan Yesus. Nah, untuk saudara dan saya, kita harus bisa menangkap pekerjaan-pekerjaan apa sih yang Bapa berikan kepada kita. Semua kita pasti punya tugas. Sebab apa? Semua kita akan dimuliakan. Kalau kita mau dimuliakan dan menerima kemuliaan surgawi, kita harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepada kita. Jadi secara urutan, Bapa dan Tuhan Yesus itu satu adanya.
Bapa sudah memuliakan Tuhan Yesus dan akan memuliakan kita melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kan berkata, sebagaimana engkau telah mengutus aku mengutus mereka. Di dalam doanya, Yohanes 17 itu. Jadi fokus kita kepada Tuhan Yesus, supaya jangan keliru fokusnya. Dengan mengenal Tuhan Yesus, maka kita akan mengenal Bapa. Pasti itu. Karena Bapa dan Tuhan Yesus satu. Saksi Yehova maunya langsung. Tidak mengakui perantara Tuhan Yesus. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Bapa memberikan kuasa, memberikan otoritas, memberikan kemuliaannya kepada Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus membagikan kepada para murid dan sampai hari ini ke kita. Dan hendaklah kita menangkap ini sehingga fokus kita itu tidak menyimpang. Oh, berarti kalau doa mantap dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Saya percaya doa yang dinaikkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, doanya didengar oleh Bapa di surga. Sebagai kesimpulan, saudara, mau dimuliakan bersama Tuhan Yesus? Amin. Semua kita mau kan ya? Kerjakan sampai selesai tugas panggilan kita. Belum tahu, cari tahu. Tanya, doa puasa, berdiam diri. Cari tahu. Penuhi sebagai utusan Kristus untuk berbuah-buah. Tuhan Yesus, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus utusan Bapa? Sama seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Untuk pergi dan berbuah-buah. Berbuah-buah, saudara. Hadapi salib, yaitu segala sesuatu yang mematikan kedagingan kita. Mana bisa sih kita menghindari salib? Memang menakutkan. Tuhan Yesus aja, waduh menghadapi. Inilah saatnya anak manusia dimuliakan. Hatiku digelisahkan, kalau bisa lalukan cawan ini. Kalau bisa saat-saat seperti ini tidak terjadi. Tapi untuk inilah aku diutus. Luar biasa itu, saudara. Kadang-kadang berat memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan, berat Tuhan. Makanya ilustrasi pikul salib itu kan dipotong karena supaya memperingat, dipotong. Banyak lu prakteknya seperti itu, saudara. Orang tidak mau salib tapi mau kemuliaannya, mana bisa? Bisa enggak kira-kira? Wis akal-akalan saja. Tidak bisa. Untuk mendapatkan kemuliaan harus melalui salib. Saya heran kalau gereja sudah melarang mengajarkan tentang salib, tentang pikul salib. Heran banget saya. Bukan gereja ini saya pikir. Bukan yang ada salibnya aja itu gereja, bukan loh. Cuma simbol salib, oh gereja. Bukan, saudara. Salib itu bagian kita untuk menerima kemuliaan. Kalau kita tanpa salib, kita tidak mendapat kemuliaan. Tuhan Yesus tanpa melalui salib, dia tidak dimuliakan. Kan gitu. Akhirnya gereja ini cuman tradisional saja. Gereja ada salibnya, gereja. Salibnya akhirnya enggak terlalu bermakna. Hilang kekuatan kuasa salib itu hilang. Padahal kita harus hadapi. Kalau kita mau dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti dimuliakan, sudah dimuliakan dia. Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya. Tinggal saudara dan saya menyelesaikan tugas kita. Supaya kita dimuliakan nanti bersama dengan Tuhan Yesus di surga.
Kemuliaan-kemuliaan yang diterima sebelumnya bisa dipakai sebagai peneguhan saja, tetapi belum kemuliaan yang sebenarnya. Maksud saya, kemuliaan yang Tuhan Yesus dinyatakan kepada Bapa, dicicipilah kemuliaan surgawi. Ceritanya itu dicicipi. Itu kemuliaan yang akan kita terima nanti selama-lamanya di surga. Tapi kalau Tuhan izinkan dicicipi, ya itu cuman icip-icip, saudara. Kalau seandainya ada seseorang, ya, misalnya ada beberapa hamba Tuhan, Petrus bayangannya menyembuhkan. Kemudian urapan orang dekat bisa gemetar, bisa rebah. Itu icip-icip kemuliaan surgawi itu, saudara. Tapi banyak orang mengejar itunya. Ya boleh-boleh saja, tapi banyak yang kecewa. Ketika dia mau mengejar kemuliaan, bayangannya itu kemuliaan orang rebah, orang ini, tapi dia tidak dapat, justru salib yang dia harus pikul. Salah ngerti dia. Kok salib? Tidak mau pikul salib. Nah ini yang sekarang lagi ngetren itu. Bahkan diajarkan di gereja, tidak mau salib. Sebab apa? Yang dikejar adalah kemuliaan, bayangan kemuliaan itu, kemuliaan-kemuliaan yang akan diterima nanti di surga. Dia terima di dunia. Padahal bukan itu. Makanya begitu ngadepi salib, loh katanya kemuliaan, katanya kemakmuran, katanya kesuksesan, katanya naik terus, katanya ini. Lah kok salib? Tidak mau salib, salib diabaikan. Pelajaran yang ini saja. Masuklah setan di situ. Bukan kemuliaan yang sesungguhnya yang nanti akan diterima, tapi justru bayangan-bayangan kemuliaan di surga. Saudara, kalau seandainya kemuliaan-kemuliaan itu diterima sebelumnya, itu anugerah. Dipakai sebagai peneguhan itu artinya, oh jalan-jalan kita itu benar. Beberapa kali sih, kadang-kadang saya akui, tidak setiap saya berdoa untuk orang sakit sembuh. Tidak selalu. Tidak berdoa untuk masalah, terus masalah langsung selesai, tuntas. Tidak. Bahkan ada yang tambah berat masalahnya. Sampai kadang-kadang, Tuhan ini mana yang salah sih? Saya yang salah atau orangnya yang salah? Sampai tidak tahu, saudara. Seorang dipakai Tuhan luar biasa berdoa untuk orang sakit sembuh gini. Waktu cucunya lahir, dia rasanya tidak ada kemampuan berdoa. Telepon, Pak tolong Pak doa, bantu doa Pak ini. Kita itu saling membutuhkan sebetulnya, saudara, satu dengan yang lain. Tidak ada yang mampu semua, waduh pakai Tuhan, waduh gagah untuk kemuliaan. Itu bukan kemuliaan yang dari Tuhan, itu Tuhan cicip. Tuhan bisa berikan, betul jalanmu, kalau kamu lanjutkan ini yang kamu akan alami. Kadang-kadang bisa doa, wih tokcer dijawab ini, wih luar biasa. Baru kita bisa ngomong, Tuhan dimuliakan, biar Tuhan yang dimuliakan, biar Tuhan yang dimuliakan. Tapi kadang-kadang doanya nggak dijawab, malah lebih parah. Saudara, kadang-kadang kita itu ya, misalnya berdoa, kok enggak sembuh-sembuh misalnya ada. Gimana, ada perkembangan? Wah, kaki saya kok tambah gini, waduh. Rasanya itu hati, Tuhan sepertinya Tuhan tidak dimuliakan. Enggak sebetulnya. Bukan itu pengertiannya. Bagian kita kerjakan, kita lakukan, sampai tuntas, selesai. Tuhan dipermuliakan. Dan kemuliaan surgawi menanti kita. Nanti saatnya Tuhan Yesus datang bersama dengan orang-orang kudusnya, kita sudah ikut diangkat dalam tubuh kemuliaan. Kita akan turun dalam kemuliaan surgawi untuk memerintah bumi. Saudara, saya rindu semakin hari kita semakin bisa mengerti lebih dan berharap banyak
Tuhan akan membukakan hal-hal yang lebih lagi, supaya pengertian-pengertian yang dulu selama ini kita bisa tangkap, bisa terima, itu mungkin bisa disempurnakan lah. Oh dulu ya ada benarnya sih kemuliaan itu tapi kemuliaan surgawi yang akan kita terima nanti. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya kita harus siap menghadapi salib, saudara. Untuk menyelesaikan tugas dan panggilan kita, ada banyak salib yang harus kita hadapi. Tapi banyak orang menghindari salib itu. Ya bagaimana Tuhan bisa dimuliakan? Pekerjaannya nggak selesai-selesai nanti. Terkadang memang berat. Oh Tuhan Yesus sendiri ngadepi, aduh kalau bisa saat-saat seperti ini nggak ada lah. Saudara, ini pengertian kemuliaan yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa.